Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Vario 150 yang masih standar, tapi mau di bore up ke spek 59 atau 160 cc. Betul, si owner ini bawa part-part sendiri dan lumayan banyak. Nanti akan kita spill bareng-bareng, oke? Dan lanjut pada motornya ini kita lakukan pembongkaran pada bodi-bodinya dan juga perkabelannya secara menyeluruh ya guys ya. Dan habis itu kita lakukan pengurasan pada air radiatornya dan olinya kita buang dulu karena nanti mau dibongkar otomatis harus dikeluarin dulu ya guys ya, agar mempermudah proses pembongkaran dan servisnya. Dan untuk mempermudahnya lagi kita lakukan pemisahan antara rangka dengan mesinnya ini biar lega ya guys ya. Jadi untuk rangkanya kita taruh di pinggir situ dulu untuk sementara. Dan terlihat kondisi mesinnya itu dari luar udah ada yang burik, dan di bagian magnetnya nanti kita akan cek lebih lanjut ya guys ya. Nah kalian bisa lihat sendiri ya, banda-bandanya mah masih kelihatan cakep yang di luar ya guys ya, tapi mesinnya itu udah lumayan burik. Ya tentunya nggak burik-burik amat sih, masih santai-santai aja, masih kayak buriknya burik wajar lah. Oke, langsung aja untuk TB-nya kita lepasin dan kita analisa bareng-bareng. Jadi TB-nya masih standar dan kondisinya kotor, wajar pemakaian aja, tapi masih aman, cuma perlu dibersihin aja guys ya. Dan selanjutnya kita buka kopetnya dan terlihat juga bagian dalam mesinnya itu masih bersih, tapi nggak tahu kalau misalnya dalamnya banget ya guys ya, nanti ada yang rungkat atau enggak. Karena kalau misalnya ada yang rungkat dan kita biarin nggak kita lakukan pergantian tapi tetap di bore up, itu sama aja bohong ya guys ya, performanya tetap nggak enak. Oke, jadi kita lanjut pembongkaran sampai ke dalam-dalamnya untuk dianalisa lebih lanjut. Nah untuk head dan antek-antek itu masih standar dan kondisinya juga masih aman semua ya guys ya. Dan untuk businya doi pakai merek BRT, kondisinya itu capek karena usia, dan ini bisa bikin pembakaran mesin jadi kurang maksimal, dan efek ke motornya juga bisa bikin motornya jadi nyendet-nyendet. Dan sementara untuk noken AC masih pakai yang standar dan kondisinya masih aman sentosa. Dan untuk nokennya akan disesuaikan dengan pemborapannya. Dan untuk blok dan pistonnya itu masih pakai yang standar, dan kondisi pistonnya itu masih aman sentosa, cuma burik wajar pemakaian aja, tapi akan kita tetap ganti karena pengen diborap ya guys ya. Oke, kita lanjut bagian CVT-nya. Overall itu masih aman sentosa, dan sebagian besar barang-barang dari CVT-nya ini masih pakai yang standar ya guys ya. Tapi setelah ditilik lebih lanjut, ternyata masalahnya ada di rollernya. Ownernya itu pakai roller punya Beat FI, yang dimana ukurannya itu lebih kecil dibanding rumah rollernya, dan efeknya ini CVT saat bekerja jadi oblak rollernya guys, dan bisa bikin motor jadi berisik. Dan ini rollernya bingung ini, lah ngapa gue taruh di sini nih ya. Dan lanjut kita lakukan diskusi dengan ownernya, hal-hal apa aja yang perlu diganti dan disesuaikan dengan bore up-nya ini. Apalagi tadi mengingat rollernya itu udah sangat nggak sesuai kriteria. Dan tentunya di sini juga kita edukasi tipis-tipis bagaimana baiknya untuk si motornya ini bersama Dokter Sahlan andalan kita. Oke, selanjutnya kita lakukan pembersihan pada part-partnya secara keseluruhan. Dan tentunya di Johan Beauty Clinic kita lakukan pembersihan seperti biasa dengan carb cleaner dan juga bensin ya guys ya. Dan tentunya ini part-partnya kita bersihin sampai sekinclong-kinclong ya guys ya. Oke guys, jadi di sini adalah part-part yang dibawa oleh owner untuk keperluan bore up Vario 150-nya. Nah, di sini owner itu request untuk pasang part-partnya sendiri ya guys. Jadi dia semua yang ada di sini itu dibawa sama ownernya langsung. Nah, langsung aja dimulai karena emang kalian udah lihat semua di sini full dengan PDR dan juga BRT guys. Nah, dia pakai busi dari ini merek BRT. Nah, dimulai juga dari throttle bodinya dia pakai bawaan dari BRT. Bagian mesin-mesin pokoknya dipercayakan sama BRT dari owner guys, dan juga piston dari merek PIM. Ini tadi pistonnya tuh pakai KLX ya bang? Iya, ukuran 59. Nah, ukurannya 59 dan dari KLX seharusnya. Dan ini nanti akan dipasangkan ke motor Vario 150 punya owner guys. Nah, dilanjut di sini perintilan-perintilannya juga banyak dari dia ya. Nah, bisa dilihat, dan ini ada BRD untuk air radiatornya. Banyak guys. Emang dia lagi banyak rezeki ownernya, Sultan. Nah, lanjut di sini daerah CVT. Kita lihat. Nah, ini ada, ini apa namanya tadi? Tutup apa? Mana? Ini mangkok ganda. Mangkok ganda. Buka aja guys, buka aja guys. Oke, Oke, cek out guys. Oh, masih segel. Nah, mangkok ganda dari TDR. Ini kapas nih mangkok. Kampus ganda. Karbon itu bang? Ini karbon ya? Iya. Wow, udah karbon guys. Tapi itu nggak dibakar. Dan ini mangkok gandanya. Jadi dia punya kawasan. Oke. Untuk pelek kita pakai tik. Nggak usah itu.
tadi daerah permesinan owner percayakan dengan merek BRT. Nah, kalau untuk daerah CVT, owner percayakan dari merek TDR, guys. Dan tadi dilanjut untuk per CVT-nya juga dia pakai merek TDR. Tapi kalau untuk bearing dia pakai dari Proper. Nah, tadi di sini ada ampas ganda dan juga tutupnya. Nah, puli juga dia pakai merek dari TDR. Banyak part-part yang owner bawa sendiri. Dan ini semua akan dipasangkan sesuai dengan request owner di motor Vario 150 punyanya. Jadi ditunggu aja dan tetap stay tune. Yang garap siapa yang garap? Dan jangan lupa yang garap one and only Bang Salan. Babas. Yang garap Babas. Gantian. Ini Dokter andalan favorit kita. dulu dia Cowboy Junior cuma udah keluar. Ya, cuma udah keluar dan akhirnya ya menghabiskan masa pensiun dengan menjadi mekanik di sini, guys. Keren. Stay tune. Tapi biasanya kita itu kalau bore up pakai paketan RX7 Racing ya guys ya. Nah kalau ini kebetulan ownernya itu bawa part-partnya sendiri. Dan tentunya kalian boleh banget untuk bawa part-part sendiri. Tapi yang pasti kalau kalian bawa part-part sendiri, kita nggak bisa jamin untuk garansinya ya guys ya. Dan lanjut untuk headnya, kita lakukan proses porting polish untuk memperbesar asupan bahan bakar dan juga udaranya, sehingga tenaga yang dihasilkan jauh lebih maksimal. Buset, udah jebat deh guys ya. Ya namanya juga Dr. Hilman tangan robot ya guys ya. Coba gimana itu ceritanya portingan hasilnya kayak pabrikan coba. Tapi ya biasa, namanya juga Johan Garage sih guys ya. Dan untuk headnya selanjutnya kita lakukan skir clap untuk mengurangi gap antara klep dan dudukan klepnya. Dan hal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Nah kalau misalnya skir clap itu gagal, hal yang bisa terjadi adalah pertama itu tenaga hilang, terutama di putaran bawah dan tengah. Dan motor bisa tersendat dan idle yang gak stabil. Dan juga bisa ditemukan letupan kecil di header atau knalpot kalian. Dan juga bisa muncul asap biru atau abu-abu karena bahan bakar yang tidak terbakar. Kenapa tidak terbakar dengan sempurna? Ya karena tadi loss kompresinya tadi ya guys ya, yang dimana masih ada gap di antara dudukan dengan klepnya. Dan kerungkatan lainnya itu bisa terjadi seperti kompresi rendah jika dites dengan leak down test, dan biasanya menunjukkan presentasi kebocoran tinggi pada satu silinder. Dan yang terakhir bisa overheat karena pembakaran yang tidak sempurna dilanjutkan terus. Jadi proses skir clap ini nggak bisa kita remehin. Oke, selanjutnya kita lakukan perakitan pada antek-anteknya dari si headnya ini. Dan selanjutnya kita lakukan pemasangan pada permesinannya dari blok sampai ke headnya. Oke, untuk throttle body yang baru kita pasangin agar tenaga dan flow udaranya jadi lebih naik dari sebelumnya. Nah, throttle body ini salah satu penyesuaian dari pemborapan motornya ini. Dan teruntuk bagian CVT-nya juga kita lakukan pemasangan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita lakukan penyatuan kembali mesin dengan bodinya dibantu oleh Dr. Jatnika. Dan kita turunin bersama admin andalan kita, Abang Ananta, dan videografer kita, Abang Anggi. Nah, ini nurunin kayak gini tuh ajarnya Abang Jatnika ya guys ya, di belakang tuh. Terus ya bisa dibilang dengan gaya yang sangat ergonomis ya guys ya. Nah, adegan ini hanya dilakukan oleh para stuntman profesional guys. Dan langsung saja kita lakukan test drive pada motornya ini. Ya, ini dia. Setelah udah dilakuin servis dengan banyaknya part-part dan juga part-part yang dibawa owner tadi itu cukup mahal-mahal harganya ya guys ya. Jadi ya nggak cuma 500.000 tapi udah nyentuh angka 2 digit atau belasan juta mungkin tadi. Nah, balik lagi kita callback yang di awal. Jadi part-part bore up kali ini itu dibawa langsung oleh ownernya. Nah, jadi owner itu request untuk pasangin part-part bore up-nya di Johan Garage. Dan ini dia hasilnya, dan sekarang kita lagi ngelakuin test drive dari pemasangan-pemasangan yang udah dilakukan tadi guys. Dan untuk secara keseluruhan tadi, secara poin-poinnya untuk bagian permesinan mulai dari head juga dari busi dan daerah permesinan lah guys ya, itu owner percayakan sama BRT guys. Nah, dan untuk bagian geser dikit lagi ke CVT-nya, CVT owner percayakan dengan merek TDR. Dan juga tadi owner juga sempat memasang gas spontan. Nah, ini bisa dilihat. Ini ada gas spontan yang udah kepasang dari Keitako. Atau mereka kita ya? Yoi. Kita sekarang ya, dari branding. Oke, nah. Jadi sekarang kita akan bawa jalan-jalan test drive dulu sebelum dilakukannya finishing, yaitu tes dyno nanti guys. Karena kebetulan ruangan dyno atau tempat tes dyno sedang antri, jadi kita ambil kesempatan itu untuk test drive motor Vario ini dulu. Jadi gimana feel berkendaranya bang? Enak sih nih, udah jengat-jengat ini. Udah cenat-cenat ya? Cocok buat boncengin pacar kalau ada. Cocok untuk boncengin pacar kalau ada. Nah nggak tahu ya owner punya pacar
lancar apa enggak guys. Tapi nggak mungkin kita tanya dong. yang jauhan dikit lah. Ya oke. Drive. Puncak kali. Boleh kita ini test drive sampai puncak. Tadi rencana sampai Jogja, tapi ya udahlah itu kejauhan di puncak kayak. Nah, kalau kalian tanya fungsinya gas spontan itu untuk apa? Ya untuk membuat tarikan gas itu lebih spontan guys. Jadi nggak harus yang kalian gas sampai bawah banget tuh kalau kalian biasa ngegas motor biasa. Nah, kalau dipasang gas spontan tuh ya jadi ada jarak atau patokannya saat digas. Itu yang ngebikin feel berkendara jadi cukup enak guys. Dan di luar itu semua tadi untuk daerah listrik juga owner cukup banyak ganti guys ya. Kalian bisa lihat di video sebelumnya, cuplikan sebelumnya, owner ganti pakai apa aja mulai dari aki, stabilizer. Cukup, mungkin test drive-nya untuk test drive kita cukupkan saja dan tetap stay tune sampai akhir video ya guys ya. Dan ini udah mantap banget ini feel berkendaranya. Ngetek nih, dibikin langsung galak kayak becek tadi nih, nggak bisa nih. Pasti atasnya tenaganya nggak jalan. Nah, lu maunya tuh ngecek torsi. Dan hasil dari remap dyno tersebut didapatkan 14,3 horsepower. Dan ini juga udah disesuaikan dengan gaya berkendara yang owner pengenin. Oke, jadi kurang lebih seperti itu jadi cerita borap kali ini. Dan mau dibuatkan konten apa lagi, kalian komen di bawah ya guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau misalnya kita udah upload video Jos Ngeng Jospar kita. Makasih yang udah nonton sampai habis. Salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.